Puji Tuhan, shalom saudara, shalom jemaat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan, kita akan beribadah bersama-sama. Buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan menikmati akan hadirat Tuhan di pagi hari ini, merayakan akan kematian Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita mengimani bahwa Tuhan bangkit dalam hidup kita. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa sama-sama di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada saat ini, itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih boleh datang di hadapan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kami percaya hadirat Tuhan menjamah setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Umat Tuhan, kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari hamba Tuhan, dari awal kita angkat pujian ini sama-sama. Tuhan di Kau berikan hidup yang baru.
Aku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang perkara yang besar. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Layak disembah, layak diagungkan. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan, buat kasih-Mu ya Bapa, buat kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Allah yang baik, semua karena kasih-Mu Tuhan. Yesus, Engkaulah yang menjadi kekuatan, Engkaulah yang menjadi pengharapan setiap kami ya Tuhan. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Kaulah yang menjadi perisai dalam setiap kami, perlindungan dalam setiap kami Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tetap berkata bahwa Engkau baik dan Engkau sanggup melakukan perkara yang besar dalam setiap hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai,
dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari umat Tuhan, jadikan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Mari umat Tuhan katakan, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Bersyukur semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kami. Di pagi hari ini setelah kami menyembah Tuhan, kami akan diisi kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itu mari Engkau terus mengurapi setiap umat-Mu. Bahkan hamba-Mu sebentar yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapan secara khusus daripada Allah mengalir buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siapkan setiap hati kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar semuanya?
anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi dan sangat diberkati Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Janjinya menjadi bagian kita, pemeliharaannya sedang kita nikmati alami, dan kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Dan kesempatan yang sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita ambil waktu ini untuk betul kita nikmati, kita dengarkan firman Tuhan, dan kita boleh menerima, mengalami lawatan Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang saya akan bacakan di hari ini, di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana kita mengenang peristiwa yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, di mana kita sedang alami keselamatan lewat kematiannya. Karenanya ayat pembacaan firman Tuhan yang saya akan bacakan hari ini yaitu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 mulai, dengan perikop dikatakan pelayanan untuk pendamaian. Sama-sama saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan juga untuk ikuti bersama-sama. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagaimana Allah. Hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk kita semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya ulangi ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah membangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan hari ini bagaimana kesaksian Rasul Paulus menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus, menyaksikan tentang kematian Tuhan Yesus, memperingatkan tentang kematian Tuhan Yesus dari bukti yang apa yang telah dilakukannya, dari bukti dan apa yang telah dikorbankannya, dan itu Rasul Paulus alami. Dan demikian juga kita yang ada pada hari ini, saya percaya kita semua mengalami hal yang sama, dan lewat
memperingati hari kematian Tuhan Yesus ini adalah bagaimana kita mengenang begitu hebatnya kasihnya Tuhan bagi kita, betapa Dia mengasihi saudara dan saya demi dan untuk mengampuni dosa-dosa dunia, dosa kita semuanya. Nah, dalam pembacaan ini ada beberapa hal penting yang saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan hal ini, mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ada berkat khusus di dalamnya. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan pada saat ini tentang makna dari kematian Tuhan Yesus. Saya ulangi sekali lagi tentang makna dari kematian Tuhan Yesus. Dan itu tidak perlu saya bacakan, tetapi Bapak Ibu Saudara jika ingin mencatatnya silakan. Itu ada di Matius pasal 27, dimulai dari penyalipannya sampai kepada kematiannya. Ada dua perikop di sana sebenarnya saya sedang siapkan, tapi karena waktu dan saya hanya mau nanti perhatikan masing-masing di Alkitab saudara-saudara masing-masing, membaca merenungkannya masing-masing tentang bagaimana Yesus mati di kayu salib. Dan di sana bagaimana Dia alami kematian yang sesungguhnya, tetapi lewat kematiannya Dia sedang mengalahkan maut. Dan nanti baca di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 56. Saya tidak akan bacakan, nanti Bapak Saudara yang baca. Makna dari kematian Tuhan Yesus adalah secara singkat saja saya mau sampaikan, mengingatkan untuk kita semua adalah yang pertama, kematian Tuhan Yesus ya membuktikan bahwa Dia mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Saya ulangi sekali lagi, makna dari kematian Tuhan Yesus adalah Dia mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ayat 20 Matius 26 ayat 27 dan 28 saya bacakan firman Tuhan demikian. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Perhatikan, saya ulangi sekali lagi, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya ulangi sekali lagi, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kematian Tuhan Yesus yang pertama adalah untuk mengampuni dosa. Sama-sama katakan mengampuni dosa. Sama-sama katakan dosa saya diampuni. Nah, itulah sebabnya kita perlu mengingat, merenungkan hal ini, bahwa kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita binasa. Tetapi oleh karena begitu Dia peduli, begitu Dia mengasihi dunia ini, sesuai dengan Yohanes mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia mengampuni kita lewat kematiannya di kayu salib. Dia mengampuni segala pelanggaran, kesalahan apapun itu, sehingga Dia rela menggantikan kita di kayu salib. Tadi dikatakan bahwa Dia tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Olehnya saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, setelah saudara mengalami pengampunan dosa, mari ini waktu yang pertama yang saya mau sampaikan adalah dosa kita diampuni. Sebabnya berilah dirimu untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tidak kompromi lagi, tidak main-main lagi dengan dunia ini, tidak main-main lagi dengan dosa, tidak jatuh bangun dengan dosa ini, karena dosa adalah upah dosa adalah maut. Dan ini adalah waktu di mana kita harus siapkan diri lebih lagi untuk fokus pada kebenaran. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama, makna dari kematian Tuhan Yesus adalah untuk pengampunan dosa. Sama-sama katakan pengampunan dosa. Sama-sama katakan pengampunan dosa. Sama-sama katakan dosa saya diampuni. Yang kedua, melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan melalui darahnya yang telah ditumpahkan, dosa-dosa kita diampuninya. Dosa yang dimaksudkan adalah bukan dosa-dosa kita saja, melainkan semua dosa-dosa nenek moyang kita. Dimulai dari manusia pertama, itulah Adam. Tetapi syukur, lewat kematiannya sekali lagi, kita dibebaskan. Berkali-kali saya mengatakan Roma 8 ayat 1,
bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Poin yang kedua yaitu kematiannya ya membawa kita untuk bisa lebih dekat dengan Bapa, atau dengan kata demikian ya, dampak kematian Tuhan Yesus, berkat kematian Tuhan Yesus adalah supaya hubungan kita dengan Bapa dipulihkan, hubungan saudara dan Tuhan dipulihkan, hubungan saya dengan Bapa dipulihkan, sehingga kita diperdamaikan dengan Dia. Alkitab mencatat bahwa dosa itu adalah penghambat, penghalang. Dosa merupakan pemisahan antara kita dengan Tuhan, dengan Allah kita. Tetapi syukur Yesus mau mati di kayu salib, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya segala-galanya, tetapi Dia mati di kayu salib karena Dia mengasihi saudara dan saya, kita semuanya. Dia mau supaya kita dipulihkan, hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Nah, melalui hari raya Jumat Agung ini, di mana kita memperingati kematiannya, di mana memperingati bagaimana Tuhan sedang menanggung semua kutuk dan sengsara itu, sehingga Dia meruntuhkan, Dia melepaskan, Dia mengangkat semua benteng-benteng penghalang-penghalang untuk hubungan kita dengan Bapa. Kematiannya membawa kita, memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Saya ulangi, kematiannya yang kedua adalah supaya hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan. Dia mendamaikan dirinya dengan dunia ini, dan termasuk saudara dan saya. Jadi saudara-saudara yang hidup dan alami kematian Yesus adalah saudara harus hidup berdamai pertama dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Itulah berkat, itulah dampak, atau itulah hal yang luar biasa dari kematian Tuhan Yesus buat kita semuanya. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Jadi sekali lagi, di dalam Roma pasal 3 ayat 25 saya membacakan secara cepat untuk meneguhkan poin yang kedua, bahwa kematian Tuhan Yesus memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Roma 3 ayat 25 dikatakan begini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Jadi saudara-saudara, sekali lagi kita bersyukur hari ini hubungan kita dengan Yesus, dengan Bapa dipulihkan, sehingga kita bisa menikmati hadirat-Nya. Puji Tuhan. Yang ketiga, ya, lewat kematian Tuhan Yesus kita dibebaskan dari kematian kekal. Saya ulangi, yang ketiga, lewat kematian Tuhan Yesus kita dibebaskan dari kematian kekal. Kita diangkat dari lumpur dosa, kita dipindahkan dari maut ke dalam hidup, kita diangkat dari gelap ke dalam terangnya yang kekasih. Dalam pembacaan firman Tuhan ini dikatakan di dalam Roma pasal kembali pasal 5, saya hendak membacakan Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10 secara cepat. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Katakan dibenarkan oleh darah-Nya. Katakan dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Katakan, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Sekali lagi katakan, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Katakan amin. Nah, ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Katakan pasti, ya. Katakan pasti. Saudara, ini hal yang luar biasa.
lewat kematian Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi, kita yang telah mati terhadap dosa, kita dibebaskan, kita dihidupkan kembali. Dan itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa kerajaan kita bukan lagi kerajaan dunia ini. Kerajaan kita adalah kerajaan dari dalam surga. Karena tadinya kita binasa, tetapi lewat kematiannya kita diangkat, kita diselamatkan. Saudara dan saya setuju katakan amin. Saudara dan saya setuju katakan amin. Berikan hidupmu terus, ya, untuk hidup benar dan dapat menjadi saksi kemanapun dimana kamu pun ada. Seperti kesaksian Rasul Paulus tadi. Firman Tuhan 3 poin yang saya bawa hari ini, mari kita perhatikan bersama-sama. Kematiannya, ya, mengampuni dosa-dosa kita, apapun dosa di waktu yang lalu. Saudara, jangan tinggal di sana, sudah diampuni, semuanya sudah diampuni. Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, dan seterusnya. Jadi jangan tinggal lagi di dalam waktu-waktu yang lalu. Dalam pembacaan tadi dikatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan mari kita siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya berdoa dulu untuk firman Tuhan. Sambil saudara siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Bukti dari bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi dunia ini. Sebagaimana dengan firman-Mu di dalam Yohanes 4 ayat 41-42. Seluruh kampung Samaria mengatakannya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Sebagaimana Petrus berkata kepada keluarga Kornelius bahwa Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Dan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kami yang sudah mengampuni kami. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba berdoa Roh Kudus urapi firman-Mu ini, dan Roh Kudus ambil alih seluruh kehidupan kami, mengurapi kami, menolong kami, bahkan memampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan, di mana dosa kami diampuni. Kami percaya itu, dan di mana hubungan kami dengan Bapa di surga dipulihkan, dan di mana kami yang tadinya binasa namun diselamatkan oleh karena kasih-Mu lewat kematian. Dan hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus, di mana roti dan anggur sebentar yang akan kami makan minum bersama. Kami percaya ini roti biasa, anggur biasa, tetapi Alkitab mencatat ini adalah memperingati kematian Yesus dan adalah membawa persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus dan sesama kami. Sebabnya ambil alih perjamuan kudus. Roh Kudus pimpin tuntun seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu jemaat, sehingga sebentar ketika roti dan anggur kami makan minum, kami terima kuasa dari sorga. Kami terima kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pemulihan boleh terjadi, hidup kekal dimeteraikan menjadi bagian setiap anak-anak-Mu, sakit penyakit disembuhkan, ikatan-ikatan dilepaskan, pemulihan terjadi, dan hidup kami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya membacakan ayat firman Tuhan untuk panduan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58 berkata begini, perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sekali lagi, saya ulangi ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga,
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, percayai pada waktu saudara makan roti sebentar, minum anggur perjamuan sebentar, di dalam diri saudara, di dalam roh saudara, dalam hidup saudara, yang pertama ada kehidupan yang kekal, yang kedua ada kebangkitan. Saudara akan mengalami kebangkitan dan saudara akan hidup selama-lamanya. Perhatikan baik-baik, karena itu saudara harus mengakuinya, sebagaimana dengan suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama ayat 11 dikatakan di sana, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara harus percaya. Ketika saudara percaya, saya percaya, saya yakin saudara alami pemulihan, kebangkitan, dibangkitkan pada hari sama, diberkati dan hidup selama-lamanya. Mari siapkan anggur, roti dan anggur yang saudara sudah persiapkan. Haleluya. Mari angkat roti. Saudara ada di rumah-rumah dengan iman, siapkan yang sudah disiapkan, angkat di tangan kita masing-masing. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita minta ampun, kita percaya saat makan roti ini dan sebentar minum anggur, yang Alkitab berkata bahwa mengingat peristiwa, mengingat kasihnya, mengingat kematiannya, pengorbanannya di kayu salib. Dan yang kedua, untuk mempersekutukan kita dengan tubuhnya dan dengan darahnya, sehingga kita dibangkitkan pada akhir zaman. Kita memperoleh hidup yang kekal, hidup selama-lamanya bersama dengan Dia kelak pada waktunya nanti. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari yang percaya kita makan sama-sama sambil katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan atau anggur yang Bapak Ibu saudara-saudara sudah siapkan, di mana darahnya memulihkan, darahnya menyucikan, darahnya mengampuni, darahnya membasuh kita, sehingga kita dilindungi. Saudara-saudara di rumah-rumah, dimanapun dilindungi, diampuni, ditolong. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari yang percaya minum sama-sama sambil katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan saudara-saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Roh Kudus urapi semuanya. Roh Kudus urapi anak-anak yang setelah mendengarkan firman Tuhan dan percaya firman Tuhan, dan sungguh kami diberkati, anak-anakmu jemaat semua diberkati. Dan juga setelah minum perjamuan, makan dan minum perjamuan kudus, ada pemulihan dari sorga, ada kelepasan dari sorga, ada kesembuhan dari sorga, ada kemenangan dari sorga, ya, ada perubahan dari sorga. Semua kutuk-kutuk dibebaskan, semua kutuk-kutuk dilepaskan, semua ikatan-ikatan diangkat, semua beban-beban dilepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus urapi, ya, urapi semuanya. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, ya,
Roh Kudus urapi semuanya, urapi. Biar semua kekuatan dari surga dan di bumi, kuasa di surga dan di bumi yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus sudah berikan oleh kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang jauh lebih besar dari semua roh-roh apapun di dunia ini. Roh Kudus itu yang adalah datangnya dari surga yang mengubahkan sehingga yang lama berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh Kudus penuhi umatmu, penuhi jemaat semuanya saat ini, penuh dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terbaik dari surga dicurahkan, pengetahuan dan hikmat dari surga dicurahkan, kemenangan dari surga diberikan, kekuatan dari surga diberikan, seluruh karunia-karunia dari surga dicurahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mengalir lebih kuat lagi, mengalir turun di rumah-rumah, turun dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah semuanya, semua belenggu dipatahkan, dosa diampuni, penyakit disembuhkan, beban-beban semuanya diangkat. Yang lama berlalu dan yang baru datang saat ini dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima sekali lagi aku minta. Dalam nama Tuhan Yesus, terima urapan Roh Kudus, terima urapan Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian syukur ke hadapan hadirat Bapa di surga. Kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jika bisa angkat terus tangan di hadapan Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, mari fokus dan terus alami kuasa Tuhan yang sedang mengalir. Haleluya. Bapa, terus hamba mengangkat tangan di hadapan-Mu, bersehati dengan semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu, dan semua yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami menyatukan hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan untuk bangsa kami. Mohon belas kasihan untuk bangsa kami. Mohon belas kasihan untuk bangsa kami. Ampuni bangsa kami dan lawat bangsa kami. Selamatkan bangsa kami sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat, bahkan kota, desa, pelosok, daerah sekalipun, Tuhan Engkau urapi, berkati pemimpin-pemimpin kami untuk mengandalkan Engkau, untuk percaya kepadamu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau, sehingga dalam kepemimpinan mereka mengandalkan Engkau. Karenanya lawat pemerintah kami, lawat pemimpin-pemimpin kami, hamba-hambamu yang sedang melayani di kota-kota, bahkan sampai ke pelosok. Tuhan urapi, berkati semuanya dalam nama Yesus. Yang alami pergumulan jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga dimanapun ada, Tuhan tolong mereka semuanya. Dan sekali lagi lawat bangsa kami, lawat kota kami, selamatkan kota kami, selamatkan daerah kami, selamatkan kampung di mana kami ada, selamatkan lingkungan di mana kami ada, selamatkan Tuhan Yesus, selamatkan Tuhan Yesus. Sehati kami minta belas kasihan dari surga. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, singkirkan semua yang mau menekan, semua yang dirancang Lucifer untuk mau membinasakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang berharap, percaya kepada Engkau, aman dalam perlindungan Tuhan. Secara khusus di Gereja Betel Indonesia Visi Pemulihan, dimanapun berada, ada dalam perlindungan khusus, ada dalam urapan khusus di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pulanglah dan teruslah percaya bahwa janji Tuhan sedang digenapi atas hidup saudara-saudara dan keluarga-keluarga. Sebabnya percaya, Tuhan Yesus katakan, jangan takut, aku ini Allah, jangan bimbang, aku ini yang akan menyertai engkau, keluar masukmu, bahkan sampai selama-lamanya. Karenanya tetapkan, teguhkan hatimu, terimalah berkat dari surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang saudara sudah terima, yang saudara sudah rasakan dan alami, yang akan memberikan kuasa di surga dan di bumi untuk menginjak ulang
dan kalajengking dan menahan semua kekuatan musuh. Sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin. Salam saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap jaga hati, terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sekali kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan untuk bangsa kita. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dan kita akan masuk dalam pengumuman untuk ibadah raya selanjutnya. Kita tetap ada ibadah raya yang akan ditayangkan pada akun YouTube GBI Visi Pemulihan Makassar. Dan juga bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, pembangunan, bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini dan disertakan dengan bukti transferan yang ada. Tuhan Yesus memberkati.